88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang masih beromai beli kembali di menit ke-6 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di mana berado ya. Oke lah seperti biasa di jam 11 siangnya Sobat Budayo obrolan UMKM ataupun edisi Loka kita bakal menghadir ke penggiat-penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berbincang dan juga berdialog selama 60 menit ke depan. Dan ini sudah membersamai kita di studio RRI Perempat Palembang ada Mas Agung Ramli, sarjana hukum yang merupakan owner dari Momonik Palembang atau Momonik Cendol Palembang ya. Oke, coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Agung. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Lancar ya? Lancar, Gak macet luncur. hari ini pagi-pagi ya. Oh ya weekend. Jadi lumayan lancar ya. Iya. Oke, baik. Ini kali pertama ke RRI atau sudah pernah sebelumnya? Kali pertama ini saya main ke RRI ini. Wih, pengalaman ya. Pengalaman baru ini. Oke, baik. Sobat Budaya di mana Bayi berado, ini kita sudah kehadiran Bang Agung Ramli atau Mas panggilnya ya. Mas aja ya. Apa aja Bebas Mas, aja ya. boleh, Bang, boleh. Mas Agung Ramli dari owner Momonik Cendol Palembang. Dan hari ini kita juga bakal membahas tentang manis dan segar, siap menjadi pilihan keluarga untuk dinikmati di setiap momen. Nah, ini kita kenalan dulu mungkin ya. Yeah. Kenalan dengan sang ownernya dulu. Ini kalau boleh tahu, Mas Agung aktivitasnya sehari-hari apa nih selain penggiat UMKM ini? Selain ya terima kasih Mas atas kesempatan yang udah diberikan. Oke. Jadi saya saat ini kesibukannya hanya mengurusi cendol ini sama sebenarnya ada klinik kecantikan juga yang dimana kami ibaratnya saya dan istri itu kerjakan berdua lah. Oke. Jadi istri sebagai dokternya di situ dan saya sebagai manajerialnya di situ. Oke, baik. Oh ya, kita minta maaf juga ya, bahwasanya Dokter Natasha Yustika Putri tidak bisa membersamai hari ini. Iya, mohon karena maaf ada sebelumnya, halangan karena ya. ada halangan, betul. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. ditinggalkan, Oke, baik. Nah, itu kalau boleh tahu Mas Agung ini Momonik Cendol Palembang atau kebalik nih pilih nyebutnya? Cendol Momonik. Oh, Cendol Momonik Palembang. Ini kalau boleh tahu berdirinya sejak kapan nih, Mas? Jadi kalau Cendol Momonik ini berdirinya sejak awal kami nikah. Wih. Jadi nikah bikin usaha ini Memang betul-betul momen ya. betul. Gimana, Jadi dari ceritanya? 2020 bulan Oktober itu kami udah mulai bikin, mulai dikenal oleh masyarakat itu sekitar bulan Februari ya. Butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Dan alhamdulillahnya animo dari masyarakat nih positif gitu. Responnya bagus ya. Bagus gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah kita teruskan juga sampai sekarang masih berlanjut dan sudah ada beberapa juga orang yang ibaratnya reseller ya. Ada reseller juga udah. Iya, dari dusun. Mantap. Iya, alhamdulillah lah. Dari daerah-daerah ya? Betul, dari daerah-daerah banyak tuh yang ngambil reseller ini. Cuman karena memang cendol kita ini nggak pakai pengawet, jadi kita nggak berani untuk ke daerah-daerah yang jaraknya lebih dari 6 sampai 7 jam perjalanan. Yang jarak tempuhnya jauh ya. Betul. Untuk menghindari takutnya sampai sana nanti udah nggak fresh lagi. Udah nggak segar lagi, betul. Wih, mantap ini ya. Berarti memang betul-betul berkualitas ini. Betul. Momonik Cendol Palembang ini. Oke, baik. Nah, berarti tahun 2020 Mas ya, 2020 itu sudah COVID belum kemarin? COVID. Oh, COVID. Itu COVID itu. Wih, tantangan tersendiri dong. Jadi gimana ceritanya kemarin pemasarannya? Jadi sebelum ini tuh sebenarnya saya juga ada bisnis, cuman di Surabaya. Saya kan bukan asli orang Iya, asli Mas, Surabaya ya. Jadi mohon maaf kalau saya belum ngomongnya nggak bisa bahasa Palembang nih, belum lancar gitu ya. Bukan nggak bisa. Iya, cuman bisa. Bisa. Pacak lah. Pacak. Cuman dikit-dikit. Gitu. Dikit-dikit. Jadi sebelumnya ada bisnis di Surabaya. Memang dari awal saya pas kuliah juga memang sudah menggiati bisnis F&B ya Mas. Jadi ketika udah nikah sama istri nyari apa lagi nih kita. Nah kebetulan F&B juga kita dari Momonik ini ya kita mulailah kan. Nah pas COVID itu memang menjadi tantangan tersendiri. Cuman ada berkahnya juga di situ. Ada berkahnya Betul. juga. Karena pangsa pasar yang kita lihat ini kan kita branding cendol Momonik ini satu-satunya cendol sehat di Palembang. Kenapa kita branding ngeklaim kayak gitu? Karena memang kita tidak ada sedikit pun unsur pengawet, bahkan kita nggak pakai santan. Kita juga pakainya susu jagung dan pemanisnya juga kita pakai pemanis jagung bukan pemanis buatan gitu ya. Jadi memang kita sangat
sebelumnya kita memang nge-develop ini untuk jadi produk yang memang bisa dikonsumsi segala kalangan, baik ibu menyusui, bahkan sampai pernah di suatu masa itu kami punya konsumen yang dia itu udah diabetes lah, udah kronis gitu ya. Itu sama dokternya masih diperbolehkan minum cendol ini gitu. Karena memang masih aman tuh. Masih aman untuk dikonsumsi. Betul. Jadi kayak gitu. Kalau untuk marketingnya sendiri pada saat itu kita menggunakan sosial media ya pasti. Sosial media pasti. Nah itu kalau sosial media itu istri saya jagonya. Jadi kalau kami ini eksekutor aja di lapangan, mekanisme lapangan kayak gimana, kalau istri itu di bagian behind the table-nya aja. Jadi dia yang bagian, wah ini gimana nih promosinya, wah itu dia jago banget lah. Oke, kita sapa dulu ya. Iya. Halo Dokter Natasha yang lagi monitor mungkin. Oke, baik. Terus gimana Iya, lagi? jadi mulai di situ, mulai endorse sana sini, mulai ingat banget waktu itu endorse beberapa influencer ya, ada 8 influencer yang kita endorse. Langsung kita brok gitu ya di bulan Januari, dan alhamdulillah mulai dari situ tuh Mas, mulai dikenal. Iya, mulai alhamdulillah banget lah. Jadi memang COVID ini adalah sebuah tragedi, tapi menurut kami juga sebuah berkah, turning point lah. Turning point. Ya bisa Alhamdulillah. jadi goal tersendiri ya. Betul. Oke, baik. Nah, dari sekian banyak produk yang mungkin bisa dihasilkan, kenapa inspirasinya memilih cendol? Jadi ada ceritanya juga gimana? cendol ini. Kenapa cendol ini bisa kita pilih? Karena waktu saya PDKT sama istri, saya ngasih istri cendol. Jadi tetap ada filosofinya ya. Iya, jadi waktu itu juga ngobrolnya lagi di ranjang aja kan, udah nikah, terus ngobrol kita mau usaha apa ya gitu kan. Jadi memang kita nih ibaratnya serial entrepreneur lah Mas. Jadi apa yang bisa diusahain ya kita usahain lah, kita cari celahnya di situ kan. Jadi ketika waktu itu ada pempek juga sempet, cuman nggak jalan. Akhirnya kita coba cendol ini karena kenapa nggak cendol aja nih? Ya udah, kita dari situ aja, berawal dari situ kita coba, dan alhamdulillah sampai sekarang Mas. Sampai sekarang masih konsisten ya. Alhamdulillah. Berarti sudah reseller ke daerah-daerah juga. Sudah, alhamdulillah ada yang saya tahu. Saya nggak, mohon maaf saya kurang paham untuk nama daerahnya. Kabupatennya ingat? Muara Enim ya, sama ada yang di. Skupnya masih Sumsel? Sumsel. Mas. Karena kan pokoknya yang kadang tuh kita ngirimnya ke apa sih Mas yang di bawahnya Sungai Musi itu kan ada kapal-kapal tuh ya. Speed. Transmusi yang speed gitu ya. Nah, itu kita sering juga ngirim ke situ. Ntar mereka kirimnya kemana itu kami juga. Ke jalur. Iya, ke jalur, betul jalur betul. Sampai ke sana berarti. Sampai ke sana alhamdulillah. Mantap. Sampai banyak yang jauh-jauh dari sana untuk ibaratnya resellerin cendol ini. Cuman itu tadi karena kami ada beberapa yang memang jaraknya itu pernah dia bilang, saya tanya perjalanannya berapa lama ya, 8 jam. Nah, itu kita nggak jual. Nggak disaranin ya. Nggak disaranin, dan kami menolak lah ya. Bukan karena kami nggak mau rezeki, cuman kami tetap menjaga kemurnian dan kualitas dari cendol ini gitu. Biar tetap enak pas dikonsumsi. Betul, takutnya nanti cuman semata-mata kita pengen untung aja, ternyata pas di sana jadi zonk, nggak bisa dinikmatin. Kan jadi apa yang sudah kita bangun selama ini jadi akhirnya percuma gitu ya. Baik, betul. Jadi memang kita juga harus mengutamakan kualitas produk ya, apalagi pas diterima konsumen, karena itu yang bakal membuat konsumen nanti bakal PO lagi. Jadi percuma kalau misalkan dari rumah udah enak, udah fresh, tapi pas diterima, nah pasti kan kesan yang dia dapat kan pasti kan jelek. Iya, betul. Pasti jelek. Jadi tetap citra yang kita bangun harus baik sampai di tangan konsumen. Wih, mantap. Nah, nih Kak, Kak Agung ya, melihat tren makanan masa kini nih Kak. Tren makanan masa kini kan banyak nih yang banyak banget sekarang makanan kekinian gitu kan, bukan hanya minuman, bukan hanya yang lain-lain. Nah, gimana nih kalau dari sudut pandang Kak Agung melihat makanan yang kekinian sekarang, kira-kira bisa bertahan lama nggak sih sebenarnya? Ya, kalau perihal itu kayak musiman gitu. Kalau misalnya masalah tren itu kan kita mengikuti perkembangan zaman ya Mas. Kalau misalnya ditanya bertahan lama atau enggak, itu tergantung dari sang owner ini mengulik produknya sendiri itu sejauh mana gitu, sedalam mana. Karena kayak cendol ini kita ngelihatnya cuman berbagai jenis gini. Cuman kan bisa diaplikasikan ke yang lain, misalnya dijadikan sebuah kayak misalnya dicampur es buah. Itu kan bisa tuh jadi sesuatu yang baru lagi gitu variasiin ya. Betul, dengan variasi yang berbeda-beda. Kalau perihal makanan-makanan yang sekarang mungkin
bisa bertahan paling ya 2-3 tahun tuh udah alhamdulillah lah untuk mengikuti tren, karena masyarakat juga terus berkembang ya. Terus berkembang Betul. dan pengen sesuatu yang baru lagi. Betul, sama saya tuh selalu dibilangin, pertama kali saya ke Palembang saya ingat banget, istri saya tuh bilang, orang Palembang itu nak murah, nak lemak, Nak banyak. nak banyak. Nah itu yang kita pikir gimana nih caranya biar kita bisa murah. Mindsetnya ya. Terus. Iya, jadi saya mikir, nih gimana bikin sesuatu yang bisa murah, enak, banyak gitu. Nah makanya saya pikir, ini kan kalau ini 250 mili, ini kalau Mas minum sendiri, ini mungkin bisa buat 1 harian nih, nggak mungkin bisa karena kenyang. Oh iya. Karena ini ada kita bahan cendolnya pun bukan dari tepung beras, tapi dari konyaku. Konyaku itu konjek, gimana ya, kayak porang. Jadi bikin kenyang juga, banyak seratnya. Jadi memang udah murah, enak juga, banyak gitu. Jadi dan bisa diaplikasikan ke yang lain. Oke. Misalnya Mas mau campur sama sirup terus ditambahin apa sesuka Mas, masih bisa kayak gitu loh. Gitu. Mantap. Oke, jadi untuk sejauh ini alhamdulillah masih konsisten ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga untuk konsumennya aman ya. Alhamdulillah konsumen sekarang kami lebih ke B2B ya. B2B. Business to business. Jadi mainnya ke supermarket, ke perusahaan-perusahaan, Oh, untuk acara. Ada juga di supermarket. Ada, kami ada di Diamond Soma Oke. dan juga bekerja sama dengan Brasserie. Oh, wis mantap. Itu toko besar semua tuh. Iya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah ada di toko-toko, sudah ada toko sendiri kah untuk ini atau masih di PO-nya di rumah atau gimana? Iya, kalau untuk Sistem belinya. kami masih di rumah. Belum. Kemarin sempat ada toko Sempat juga di dekatnya Saverius 4 di daerah? di daerah mana itu? Kambang Iwa. Oh, Kamang Iwa. Ya, Oke. dulu Bakul Sunda. Iya. Ada Bakul Sunda di situ, nah depannya ada ruko kecil. Nah, dulu kami buka ruko di situ. Itu buka rame tuh di situ. Toko di situ. Nah, cuman Momonik ini memang minuman yang ibaratnya kalau orang, makanya kenapa kita incernya bisnis to bisnis, karena untuk dijadikan minuman acara itu pas gitu. Jadi kalau orang mau beli ya paling kita arahkannya ke Brasserie, ke Diamond gitu, sama paling ya ada di Grab, di GoFood gitu ya. Itu aja sih paling kalau untuk ke bisnis to konsumennya. Oke. Jadi PO masih di rumah, belum ada toko Oke, lagi. oke. Toko udah ada cuma bertahan 1 tahun terus udah selesai. Oke, mudah-mudahan nanti bisa Amin, dilanjutkan kembali ya. insyaallah. Ya. Oke, baik. Kak Agung, kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan ya. Setelah itu kita bakal kembali lagi. Wih, seru banget nih obrolan kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk para penggiat UMKM yang mungkin mau jadi pemula dulu nih. Ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Wanda Lesmana dengan Ya Salam. Setelah itu kita bakal kembali lagi. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bunga-bungonyo. Sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Aduh rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam.
Laju perahu ke 7 hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang, demi adik kakaknya berang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih bareng Mancik balik kembali di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang Sobatnya Budayo di mana berado ya. Oke, kita masih juga bersama dengan owner dari Cendol Momonik Palembang. Masih bersama Mas Agung Ramli yang sudah membersamai kita di RRI Studio Perempat Palembang ya. Kita sapa kembali. Halo, Cak Mano, masih aman? Aman Mas, aman. Masih aman terkendali. Oke. Jadi kalau boleh tahu, Mas Agung suka lagu-lagu daerah juga kah? Lumayan. Lagu daerah karena mungkin saya besarnya di, kalau ibu saya itu kan orang Manado ya Mas ya. Jadi lagu-lagu daerah yang saya tahu tuh Campur-campur lagu-lagu- banyak Iya, berarti ya. campur-campur budayanya Mas. Oke. Lagu-lagu daerah Manado ya beberapa tahu lah saya, lagu-lagu timur. Ya. Oke. Tapi oke lah sekarang ya. Kan lagu-lagu daerah juga lagi happening juga sekarang. Iya, betul. Lagi banyak juga digandrungi oleh semua kalangan. Betul. Bukan hanya orang-orang dewasa, tapi Gen Z juga sekarang udah ngerespon lagu-lagu daerah dengan baik. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke obrolan kita di obrolan UMKM edisi Loka kita ya. Masih juga dengan judul yang sama. Baik, kita masih juga bersama dengan owner Cendol Momonik Palembang. Nah, kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang berdirinya dan juga background dari Cendol Momonik Palembang ini sendiri ya. Mungkin kita langsung nge-review aja nih, nge-review produk-produk dari Cendol Momonik Palembang ini. Ada varian apa aja sebenarnya? Atau mungkin ada best seller yang paling banyak dipesan? Ya, jadi kalau Momonik ini, bentar saya juga agak lupa ya, karena ada beberapa Mas, ada 9 Oke. produk sebenarnya ini. Kita saya lihat bawa contekan 6 dulu ya. Iya, Oke. yang saya bawa 6. Jadi kalau dari best sellernya itu, kalau orang taunya cendol pada umumnya itu kan yang gula merah ya. Nah, yang ini Mas yang pada umumnya. Oh itu. Cendol gula Malaka ini. Oke. Sama yang ini cendol original, kita pakai daun suji. Heeh. Sama ada daun pandannya juga. Mm-mm. Ini yang best seller kita, 2 produk ini. Mm-mm. Terus ada rasa leci juga, yang leci saya nggak bawa karena belum dibikin ya. Mm-mm. Leci, terus ada ubi ungu. Wih, iya Ini ubi betul. ungu. Ini juga lumayan kalau orang suka yang agak creamy, yang manis-manis Oke. gitu. Ini cocok untuk ubi ungu. Terus ada sekarang ini tropical mangga. Ini mangga ini seger banget. Enak deh pokoknya kayak permen sugus. Kalau Iya, Mas tahu iya, permen sugus tuh zaman dulu ya. Tapi warnanya unik ya. Iya, warna-warni. Iya, full color gitu. Full color betul. Heeh. Nah, terus ada kopi dewata juga, itu Kopi belum Dewata. dibikin juga kalau buat bapak-bapak atau yang suka rasa-rasa kopi ya kan. Itu kita ada juga varian kopi dewata. Terus ini Thai tea. Thai Untuk tea. Gen Z nih suka nih minuman-minuman Thai tea boba-boba ini kan. Asli. Jadi ini kita bikin versi sehatnya nih. Nah, gitu. Terus ada mochaccino juga yang lebih ke rasa coklat. Sama ini kurma. Nah, ini edisi bulan puasa nih. Wait itu. Iya, ini masih ada bulir-bulir buah kurmanya juga di dalam. Jadi kayak kalau Mas pernah nyobain minuman pulpy orange itu, nah itu mirip-mirip sebenarnya sama minuman kami. Baik. gitu. Oke. Nah, berarti memang ini betul-betul dari varian-varian yang berbeda-beda ya. Ya. Ini juga sangat menarik sekali nih kemasannya. Warnanya juga berbeda-beda. Ini juga bikin membuat konsumen juga tertarik ya dengan warna-warni yang diciptakan langsung oleh Cendol Momonik Palembang ini. Nah, ada rencana untuk menambah varian lagi kah kira-kira? Nah, itu doain aja semoga insya Allah kedepannya kita akan terus berkembang ya Mas ya. Mm-mm. Insya Allah nanti sedikit bocoran mungkin lebih ada kayak rasa-rasa, Mas tahu susu Bingre? Tahu. Nah, mungkin nanti akan ke sana kita kiblatnya, nanti mungkin Oke. akan meniru rasa-rasa dari mereka. Siap. Mohon doanya aja semoga bisa Amin. terrealisasikan. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu Mas Agung, kalau misalkan dari Momonik ini sendiri, ini kan yang dijual kualitasnya tadi ya. Iya. Oke, jadi ini harganya kira-kira worth it nggak? Kalau untuk harga dengan kualitas seperti ini saya rasa jauh lebih worth it ya Mas ya. Karena untuk 250 mili di harga 15.000 dengan kualitas seperti ini dan juga kondimen di dalamnya juga nggak main-main. Kita juga memperhatikan setiap detailnya, mulai dari kebersihan, terus dari bahan baku segala macam itu kita pilih yang terbaik. Jadi saya rasa 15.000 itu cukup Udah lah. oke Udah ya. oke banget betul. Dengan kualitas yang didapat. Betul. Dengan minuman yang enak dan segar manis tadi. Betul, Oke, baik. Nah, ini pastikan di Palembang ini bukan hanya Cendol Momonik yang ada ya, mungkin ada juga varian-varian, ada brand-brand lain gitu. Nah, yang membedakan dari brand lain ini apa Kak? Yang membedakan atau ciri khas tersendiri dari Cendol Momonik? Itu dari awal saya selalu menekankan ini cendol sehat satu-satunya di Palembang. Oke. Kenapa saya bisa ngeklaim ini sehat? Karena kita tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa menyebabkan diabetes, pengawet.
sekarang kan lagi zaman orang anak muda meninggal karena diabetes, karena penyakit-penyakit yang kita nggak tahu. Sedangkan ini nih minuman yang emang bisa dikonsumsi segala usia tadi yang saya bilang. Jadi unique selling point kita itu kita menggunakan bahan-bahan yang emang sehat gitu. Secara uji klinis juga ada dan kalorinya juga kecil dan juga bisa digantikan sebagai untuk orang diet juga bisa gitu. Serius. Oh ya, bisa karena dong. bisa betul karena kalau ibaratnya kita misalnya nggak mau minum nasi, kita konsumsi ini aja itu udah bisa gitu. Oke. Karena kita pakai konjak itu tadi kan konjak itu kan udah kalau sekarang kan ada beras porang. Nah ini kita bikin jelinya nih. Iya. Nah kayak gitu. Oh, iya. Jadi bisa juga. Jadi untuk disandingkan dengan produk lain, saya masih meyakini insya Allah ini masih satu-satunya cendol sehat di Palembang. Oke, itu yang perlu kita Itu yang perlu kita highlight ya. highlight, ya. Oke, betul. Baik. Wih, mantap nih. Berarti memang pilihan tepat untuk mengkonsumsi cendol tadi. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau dari sisi pemasaran lagi kali Kak ya. Jadi sisi pemasaran sekarang yang paling gencar dilakukan oleh cendol Momonik ini apa Kak? Untuk saat ini kami kebetulan bulan puasa ini kemarin istri yang ngurus bagian marketingnya. Jadi kemarin yang saya tahu itu kita sempat naikin advertisement di sosial media, di Meta, di Instagram segala macam untuk meningkatkan daya jual dan juga ada beberapa di Grab itu kalau kita punya Grab merchant itu Mas, itu kita bisa ngeboost ininya produk kita gitu. Jadi masih pakai iklan dari sosial media, dari online food order gitu ya. Jadi paling itu aja sih untuk saat ini sama ya sosial medianya tetap jalan ya. Sosial medianya masih jalan. Itu aja sih untuk pemasaran, belum ada yang gimana-gimana. Sama yang pasti ngasih ke orang-orang terdekat untuk selalu ngisi update segala macam. Oke, berarti masih di lingkup situ ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk produksi nih, atau pembuatan ini langsung dibuat homemade sendiri oleh kedua owner kita ini atau gimana nih? Ya karena ya kalau dulu kalau dulu tahun-tahun awal kalau sekarang alhamdulillah sudah ada pegawai, Sudah ada yang bantu. Iya, jadi ada yang bantu untuk pembuatan, cuman untuk tetap ibaratnya kalau ngurus bisnisnya kayak ngurus anak sendiri ya. Iya. Jadi tetap meskipun mereka yang bikin, quality control tetap dari kita. Dimonitor ya? Tetap selalu monitor 1x24 jam saya monitor mulai dari pembuatan, pemasakan, mulai dari produk bahan baku masuk, bahan baku jadi produk keluar itu juga saya yang bahkan saya masih yang mengantar untuk ke brasserie gitu itu masih saya yang ngantar. Oke, berarti ini tangan pertama yang membuat ini Mas Agung? Iya. Wih, mantap loh. Ini tuh enggak Mas, sebenarnya ini tuh franchise. Oh, franchise. Iya, ini tuh franchise dari Pulau Dewata. Oke. Dari Bali. Jadi kita ambil, kita bawa ke Palembang. Oh, iya. Wih, memang betul-betul ide bisnisnya ya. Memang betul-betul juara loh. Punya ide kayak gitu. Oke, tapi tetap untuk pegawai-pegawai juga dimonitor juga ya? Iya. Oke, tapi Mas Agung bisa bikin ini kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Awal-awal tahun pertama kita sampai kalau dulu belum tahu cara untuk bikin ini menjadi simple ya. Jadi dulu tuh masih pakai cara yang saklek gitu, nungguin kuahnya sampai dingin dulu 3-4 jam sampai jam 12 malam, jam 1 pagi baru kita packing. Itu adalah fase itu. Baik. Nggak langsung enak gitu. Nggak langsung enak ya. Berproses ya. Iya. Oke, baik. Nah, ngomongin berproses ini, pasti dalam sebuah usaha Mas Agung seperti kita tahu juga ya, pasti ada pasang surutnya, pasti ada suka dukanya. Kira-kira kita pernah juga ada di fase terendah. Nah, pernah mengalami momen itu kah? Pernah dong. Pernah juga. Boleh cerita dikit boleh untuk menjadi inspirasi kita juga. Semoga bisa menginspirasi ya. Jadi dulu kan karena nikah ya, saya juga waktu nikah itu posisinya baru lulus kuliah. Waktu itu COVID juga. Jadi strugglingnya itu sangat kerasa karena kita jualannya ibaratnya bisnis utama kita itu cuman ini gitu. Jadi ya karena kami juga baru nikah, terus usaha juga belum jalan, nah itu strugglingnya di situ. Jadi ya gimana cara ngelewatinya ya kita komunikasi, kita saling nguatin. Dan saya selalu yakin Mas ya, kalau di hidup ini tuh mulai dari rezeki, jodoh sampai maut itu udah ada yang ngatur. Betul. Jadi yang saya lakukan ini hanya ikhtiar aja, selanjutnya kita bertawakal
ada zat yang jauh lebih besar daripada kita untuk bisa kita andalkan lah. Benar. Jadi kita sebagai manusia ini hanya bisa mengandalkan sampai sini. Nah, untuk yang sampai sininya itu bukan kita tuh. Oke. Udah bukan wewenang kita lagi gitu ya. Udah Jadi, takdir masing-masing ya. betul, udah. Jadi memang saya selalu beranggapan seperti itu. Untuk rezeki saya nggak pernah takut. Yang penting saya selalu berikhtiar, berserah diri sama ikhtiar yang sudah saya lakukan. Selanjutnya sudah Serahkan pada yang di serahkan atas. sama yang punya. Yang punya kendali ya. Iya. Oke, baik. Agak serius ini sepertinya ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih menjelang Lebaran ini gimana nih? Ada program kah? Atau mungkin ada gebrakan terbaru dari Cendol Momonik dari Ya. Palembang ini? Ya ada pastinya. Jadi beberapa hari sebelum puasa tuh kami mengulik lah ya kira-kira produk apa lagi yang bisa kita kolaborasi sama Momonik gitu ya. Jadi kemarin itu kami punya hampers juga untuk Lebaran. Yang mau hampers mungkin bisa hubungi kami. Jadi hampersnya nggak cuma minuman ini, tapi kami ada gabungkan dengan cookies kering. Satu, yang kedua itu ada OT-OT. OT-OT itu kalau di sini bala-bala apa bakwan? Kayak bakwan itu. Kotak-kotak. Bukan. Bukan bakwan, Mas. Bakwan itu. Oh, bakwan. Bakwan terus ini bakwan ya. Bakwan. Nah, kalau di Surabaya itu OT-OT. OT-OT. Heeh, OT-OT gitu. Tapi Gorengan gitu. Oh, gorengan. Tapi OT-OT-nya tuh di frozen. Oh. Dan Tapi OT-OT-nya dari ini unik. tepung terigu atau tepung Iya. tapioka? Tepung terigu. Terigu. Oke. Nah, tapi OT-OT-nya ini bukan yang kayak pada umumnya kita lihat ya. Bakwan, bukan bakwan sayur kayak wortel gitu enggak. Oh iya iya. Terus Jadi gimana? dalamnya itu ada chicken katsu, Oh. ada apa sih namanya itu? Rumput laut, Oke. ada tiram. Oh. Baru denger Pil. Ya itu nanti saya kirim deh. Maksudnya Mas Oke. cobain deh nanti. Itu enak banget itu. Sama yang oke. satu lagi ada bakso ikan isinya daging ayam cincang. Bakso ikan isinya daging cincang. Ya, Oke. itu kalau di produknya sebutnya Hiwan. Hiwan. Itu produk dari daerah mana? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Oh, pantesan baru denger. Iya, benar. Oke, terus. Nah, terus yang ya itu paling kita kolaborasiin untuk hampersnya itu ada beberapa hampers ya kita keluarin. Ada 6 hampers, ada yang pakai cookies, ada yang pakai OT-OT tadi, ada yang cendol aja, ada yang cendol literan sebenarnya kami Mas, yang ukuran 1 liter. Oh, ada juga. Ada, cuman memang nggak dibawa ya. Itu 1 liter memang khusus untuk yang best seller ini, 2 ini. Oke. Cendol gula Malaka dan daun suji ini. Itu aja sih paling saat ini untuk persiapan Lebaran kami hanya menggunakan hampers. Hampers. Oke, baik. Itu gimana? Udah open PO kan? Sudah? Sudah. Udah Alhamdulillah sudah jalan, sudah ada pesanan beberapa, udah. Ya alhamdulillah udah mulai masuk, udah dari beberapa, udah dari dusun juga kemarin ada yang pesan hampers juga yang literan. Jadi nanti bisa cek di katalog Instagram kami atau bisa hubungi admin juga. Oke. Jadi biar bisa lebih paham apa itu isinya tuh, karena itu udah detail nanti dijelasin di situ. Wis, mantap. Itu hampersnya dijual kisaran berapa? Hampers itu dimulai dari 60.000. Oh, terjangkau berarti ya? Oke. Kami jual dari 60.000, 75, 90.000 sampai yang paling mahal tuh 250.000. Oke, masih oke. Masih oke. Kalau yang mahal 250 itu Iya. masih oke sebenarnya. Isinya banyak juga itu. Banyak. Oke, kan kita kan tahu sendiri sekarang hampers bisa mencapai 500, Iya, 400 kan. Iya, Kalau dari 60.000 masih lah, Iya, masih iya, terjangkau, masih bisa di Buat orang-orang yang Pertimbangkan, pengen iya. pengen ngasih hampersan gitu ya. Itu bisa banget. Banyak kok yang mesen di 60.000 tuh banyak banget. Iya, jadi kan orang bisa pesan juga dalam bentuk banyak kan. Betul. Oke, baik. Wih, luar biasa. Berarti sudah programnya sudah mau Lebaran ini sudah ada ya? Iya, udah ada. Program dari hampers itu sendiri. Nah, kira-kira Kak, ada itu nggak niat nambah untuk produk baru selain cendol atau tetap di cendol aja nih dulu sementara? Karena kami sudah ada klinik tadi ya Mas. Klinik kecantikan, jadi fokus di F&B 1, di bidang jasa 1. Jadi fokusnya 2 dulu. Sebelumnya ada juga, cuman nggak berjalan baik. Jadi akhirnya kita fokus aja deh ke yang udah ada. Karena takutnya karena kita Nggak jalan ya? cari lobang terus nih. Lobang yang udah kita bikin ini ketutup akhirnya. Bener. Nah, itu takutnya itu. Jadi fokus yang udah ada, nikmatin aja dulu. Gitu sih. Bener. Nah, kalau Kak Agung sendiri tipe orang yang kira-kira kalau misalkan ada
makanan terbaru nih atau lagi rame gitu, lagi happening kayak kemarin kan ada roti dari negara mana gitu kan. Ada juga banyak lah pokoknya sekarang ya makanan-makanan terbaru. Nah, Kak Agung tipe orang yang misalkan dalam berbisnis pengen ikut juga nggak meramaikan itu tersebut? Jadi ini kalau saya ajak istri saya ke sini, itu istri saya. Jadi saya sama istri saya ini dua kepribadian yang berbeda. Wih. Istri saya ini FOMO banget, Mas. Oke. Oh. Dan orangnya nggak berhenti berpikir ya, maksudnya bagus lah, ambisius. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu istri saya suka. Oh Kita iya ini iya aja, iya. kita ini aja yuk, kita ini aja yuk, kayak gitu. Bahkan rela ngantri ngikutin tren itu tadi. Ya sangat Gen Z lah ya. Jadi kayak, wah nggak ada makanan enak nih, udah kesana yuk. Nah saya tuh nggak suka yang nunggu lama tuh. Iya. Nah kalau istri tuh siap dia nunggu Siap effort ya. sejam 2 jam, yang penting cobain deh. Nah kalau kita nih kan laki-laki kayak, aduh bisa nanti aja kan, tunggu udah seminggu dia udah rame kan selesai ini kan kita baru sana. Iya. Kalau untuk ngikutin tren itu sebenarnya istri ngikutin itu tapi di bidang kecantikan. Kecantikan. Iya. Beda lagi ya. Itu ngikutin. Kalau yang tadi Mas tanya, ada produk baru ini kita selalu ngikutin. Oke. Karena kalau mungkin kalau Cendol Momonik ini terbatas karena kita franchise ya Mas. Jadi untuk produk-produk yang lainnya itu kita paling bisa ambil dari produk lain, kita kolaborasiin kayak gitu ya. Cuman kalau kecantikan ini kan ibaratnya kita dari awal kita merintis sendiri, dan itu untuk sampai di titik ini itu kayak tadi Mas bilang, ada ini baru cari, ada ini baru kita pakai. Jadi never ending development gitu. Jadi developing terus, cari yang terbaik. Bener. Sampai udah nemu yang terbaik. Ya akhirnya itu. Iya. Kalau bahas maksudnya udah beda pembahasan nih kan, kecantikan sama F&B kan udah beda tuh. Beda. Udah beda segmen sih. Oke, baik. Karena zaman sekarang juga kan Kak, kita nggak menutup kemungkinan juga ya, tidak menutup mata juga bahwasanya untuk produk-produk terbaru itu juga merupakan kayak daya tarik tersendiri ini bagi khususnya Gen Z. Ya. Gen Z kan apalagi kadang tuh mereka cuman butuh untuk Instastory aja. Oh berarti dia nggak ketinggalan gitu. Iya, Cuman butuh untuk validasi dari followernya Iya, gitu. iya. Oh berarti nggak ketinggalan. Oh berarti oke nih. Enggak. Pokoknya update lah orangnya ya, up to date. Nah jadi memang anak-anak seperti itu ada kan? Iya, ada. Oke, mudah-mudahan juga nanti bisa diterapin di Cendol Momonik ya. Oke, jadi harus dicobain Cendol Momonik Palembang ini karena yang dijual tadi memang betul-betul kualitas dengan harga yang sesuai. Oke, baik. Kita boleh terima telepon di 351656 kali ya, kalau misalkan ada pendengar kita mau telepon boleh, atau boleh juga WhatsApp di 0897 784 884. Oke, mungkin kita tanya harapan kali. Harapan ke Mas Agung untuk Cendol Momonik Palembang ini ke depannya gimana nih harapannya? Ya kalau harapan saya semoga bisa bertahan. Amin. Kami bisa tetap bertahan di menjaga kualitas yang pastinya ya. Karena banyak zaman sekarang itu orang bisnis itu cuma mikir cuan. Iya, cuman tanpa memperhatikan apa yang dijual. Kadang itu yang ibaratnya kita nih kekurangan orang-orang yang ingin melakukan hal baik untuk masyarakat gitu ya. Jadi saya pengennya ke depannya Momonik bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh, dan juga bisa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Palembang pastinya, orang-orang sekitar. Jadi semua orang bisa merasain hidup sehat tapi pengen yang enak gitu. Jadi nggak perlu takut lagi kolesterol, nggak perlu takut lagi diabetes, nggak perlu takut lagi asam urat. Jadi pengen minuman manis apa ya? Cendol Momonik ya. Oke, yang aman ya. Betul. Aman dan sudah teruji. Oke, baik. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tolak ukur tersendiri untuk UMKM yang sejenis minuman ya. Oke, karena kan sekarang kan banyak juga nih kayak misalkan orang-orang udah berumur gitu kan pengen juga sebenarnya ada rasa tersendiri pengen minum minuman kayak gini. Tapi karena kekhawatiran yang udah menghantui. Iya, betul Mas. Belum apa-apa nggak jauh-jauh orang tua pilih juga kayak gitu kan. Kalau misalkan bawa minuman manis-manis atau minuman kemasan atau apa nggak mau. Betul. Nggak mau karena takut inilah takut itu. Tapi dengan adanya Cendol Momonik ini jadi mematahkan mindset tersebut. Betul. Oke, baik. Nah untuk harapan tadi sudah ya dari sisi Cendol Momonik Palembang. Nah kalau untuk tips mungkin Kak, tips dari Kak Agung untuk para penggiat UMKM yang ada di luar sana, atau mungkin yang sudah punya skill untuk mendirikan UMKM tapi masih terbatas dengan kemampuan atau mungkin masih ragu nih, gimana nih cara Kak Agung untuk bangkit dan memulai usaha ini untuk meyakinkan mereka? Jadi mungkin saya merasa
kalau mungkin tips dari saya itu, mungkin saya ini baru lah Mas ya. Jadi ya semoga bisa sedikit Bermanfaat ya. bermanfaat ya Mas ya. Cuman yang sesuai dengan pengalaman saya, jadi kalau saya ini dari dulu berbisnis, saya nggak tahu kenapa saya terbentuk dengan orang yang mulai aja dulu. Oke. Jadi saya nggak pernah mikir ada modal nggak ya, ada ini nggak ya. Ya ada modal berapa saya mulai dulu aja. Nah itu berkebalikan dengan istri. Kalau istri itu orangnya sangat preparation gitu ya. Oh iya. Nah jadi untuk UMKM mungkin yang bisa sarankan, tetap harus ngelihat dulu kekuatan kita ini seberapa. Cuman untuk melakukannya itu coba lakuin dulu aja dari hal dari hal terkecil dulu aja. Jual ke orang tua, jual ke om, tante, saudara. Dari situ aja dulu. Dari teman-teman dulu aja. Karena dulu saya juga dari situ dulu, jual-jualannya cuma ke teman, ke om, ke tante, ya pasti penilaian mereka sangat jujur sangat memihak kepada kita dong, karena nggak mau menyakiti gitu kan. Iya. Cuman nggak apa-apa, itu untuk menaikkan mental aja. Bener. Ketika mental kita udah siap, nah kita baru main ke halayak ramai gitu ya. Nah di situ nanti baru mulai tuh pertandingan sesungguhnya gitu. Jadi maksud saya mulai aja dulu ke inner circle untuk menguatkan mental. Begitu mental kita udah terbentuk, baru kita terjun ke lapangan. Betul. Oke, tapi benar Kak, seperti Kak Agung bilang, memang testimoni paling oke, paling jujur itu ya dari circle kita dulu ya, apalagi circle terdekat, kayak keluarga. Pasti kalau misalkan nggak enak, dibilang nggak enak, iya, nggak ragu-ragu ya, nggak ragu-ragu, dan kita juga nggak terlalu sakit hati kan. Betul. Tapi kalau misalkan orang udah beli, terus produk kita dicela, mungkin kita agak rasa gimana, drop. Iya, nanti mental kita juga yang kena kan. Betul. Nah, itu memang betul-betul yang harus diterapkan juga dalam berbisnis. Iya. Oke, baik. Wih, Kak Agung luar biasa loh obrolan kita siang ini, memang betul-betul menginspirasi. Baik. Nah, tapi kalau Kak Agung sendiri backgroundnya apa nih Kak sebelum di channel Momonik ini? Saya itu usaha dulu, ada di Surabaya, usaha coffee shop. Ada usaha juga coffee shop, ada usaha sepatu juga dulu. Jadi emang yang tadi saya bilang, saya serial entrepreneur gitu ya. Jadi apa yang usahanya bisa saya selami, jalankan, saya selami dulu, saya berenang dulu lah. Oke. Saya cebur dulu lah, masalah berenang tuh bisa sendiri gitu. Berarti memang otak bisnisnya dari dulu ya. Oke. Atau mungkin dari zaman kuliah? Dari zaman kuliah sebenarnya. Udah punya usaha juga? SMA itu saya sudah mulai usaha dulu. Saya SMA kan di asrama ya. Jadi di asrama itu sudah mulai jualan-jualan gitu. Jualan apa ya? Masih ingat nggak? Baju, baju bola, sepatu, futsal kayak gitu-gitu. Jadi ngambil dari orang, ya ngambil margin aja lah. Kita jualin punya orang gitu. Reseller juga sebenarnya. Lumayan lah untuk buat jajan. Iya. Nggak ngebebanin orang tua, ada jajan kan. Oke, terus merambah ke kuliah juga ada usaha juga kah? Kuliah ada usaha. Ada usaha. Waktu itu kopi soe. Itu kami ada usaha di Surabaya pada saat itu, berjalan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, cuman kalau franchise perkopian itu kan ada masanya ya pada saat itu ya. Jadi memang cuma bertahan 3-4 tahun kelima sudah nggak berjalan lagi qadarullahnya. Jadi ya itu sih kalau usaha, kalau di pas zaman dulu perkopian itu sih Mas. Oke, baik. Wih, luar biasa loh. Tapi yang paling pilih salut nih sama sang istri tercinta ya, berdua ya gitu ya. Berarti memang betul-betul saling mendukung. Masya Allah, betul. Saling bersinergi. Kalau misalkan keduanya udah oke, yakin aja usaha tuh hasil tuh pasti mengikuti ya. Iya, Mas. Oke, salam untuk Dokter Natasha ya. Nanti insya Allah disampaikan. Oke, baik. Dan juga Kak Agung, caknya kita lah sudah berada di ujung acara ini. Iya. Terima kasih untuk inspirasinya pada hari ini. Mudah-mudahan untuk channel Momonik Palembang ini akan terus berkembang. Amin, dan lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat Palembang terkhusus, dan juga untuk keluar kota juga nanti ya. Iya, insya-Allah. Oke, dan mudah-mudahan juga cepat ada tokonya juga. Iya, amin. Mohon doanya Mas Billy, terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga makin jaya RRI. Amin. Mas Billy juga makin sehat, sukses. Amin. Doa yang sama pokoknya ya. Oke, baik. Oke, Kak Agung, kita cukupkan dulu ya. Siap. Untuk obrolan kita pada siang ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah monitor kita dari jam 10 tadi hingga di jam 11 siang ini dengan program unggulan obrolan UMKM edisi Loka Kita ya. Dengan tema manis dan segar, siap menjadi pilihan keluarga untuk dinikmati di setiap momen. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih kami ucapkan kembali untuk owner dari channel
Momonik Palembang, mudah-mudahan akan terus selalu konsisten berada Amin. di Kota Palembang dan juga siap untuk mengenyangkan dan juga menyehatkan untuk para konsumennya. Iya, iya. Amin ya Terima rabbal kasih, Mas alamin. Budi. Baik, saya Filma Komi, Saya Agung Ramli. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgahlah kudai, singgah kepada kami. Berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan. Singgahlah jerang, nginaan tandelapan. Liku beliku jalan ilo dilalui. Setelah sampai ina kembang kanan kiri. Liku beliku pemandangan dilewati. Setelah sampai badan payah terobati. Oi antan delapan peninggalan bagi berhenti jeme dulu nutup padi. Oi antan delapan peninggalan bagi berhenti jeme dulu nutup kopi. Singgahlah kudai, singgah kepada kami. Berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan. Singgahlah jerang, nginaan tandelapan. Liku beliku jalan ilo dilalui. Setelah sampai